pada pembahasan hadis yang sama. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita hadis yang berikutnya. Baik, mungkin ada di antara ikhwas kalian yang ditanya, bukankah hadis ini menunjukkan adanya gerakan yang dilakukan? Dan bukankah ini membatalkan sholat? Apa jawabannya? Pergerakan ini tidak membatalkan sholat, ya, karena diperlukan di dalam sholat. Bahkan bukan hanya jaiz, bahkan masyru', disyariatkan di dalam sholat, karena diperintahkan oleh Nabi SAW dilakukan di dalam sholat. Nah, belum lama sudah mati airconnya. Kemudian hadis yang berikutnya yang akan kita bahas, an Abdullah bin Abbas qala aqbaltu raqiban ala himari atan. Ini kisahnya Abdullah bin Abbas ketika itu menunggang keledai betina, ya. Wa ana yawma idzin qad nahaztu al-ihtilam, dan ketika itu aku sudah mendekati umur balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas, dan ketika itu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah bersama kaum muslimin, para sahabat di Mina, ila ghairi jidar, dan ketika itu tidak ada tembok penghalang. Yang dimaksud adalah di sisi kanan kiri makmum, ya. Jadi betul-betul terbuka. Famarartu baina ba'dis shaf, maka aku melewati beberapa shaf makmum, bukan imam, melewati beberapa shaf makmum. Fanazaltu wartahaltu wa arsaltu al-atan tarta, maka aku kirim untaku keledaiku untuk tarta. Tarta itu makan rerumputan apa yang dia sukai. Jadi mudahnya Abdullah bin Abbas menuju ke shaf, hendak sholat bersama jamaah, tetapi melewati apa? Sebagian shaf tersebut. Mungkin beliau hendak mencari rerumputan untuk keledainya, karena beliau melewati beberapa shaf tersebut bersama keledainya. Perhatikan, dia melewati bersama keledainya, kemudian turun dan membiarkan keledai betinanya ini mencari makan sendiri. Wa dakhaltu fis shaf, dan aku masuk ke dalam shaf, artinya mengikuti jamaah. Falam yunkir dzalika alayya ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengingkariku melakukan hal di atas. Nah, di sini ada beberapa faidah yang penting sekali dari lafaz-lafaz di atas. Di antaranya yang perlu diperhatikan nanti pada kalimat nahaztu al-ihtilam. Ketika itu Ibn Abbas mengatakan bahwa aku sudah mendekati umur balik. Ini ada faedah yang begitu besar dari lafaz ini. Kemudian juga dari lafaz marartu baina ba'dis shaf, aku melewati beberapa shaf. Di sini yang paling penting adalah pada lafaz nahaztul hulm. Artinya umur beliau ketika itu, ketika hadis ini, kejadian ini terjadi, sudah hampir balik. Dan mungkin sebagian antara mereka sudah meyakini baliknya. Dan tujuan lafaz ini disampaikan, atau qaid ini disampaikan oleh Ibn Abbas adalah untuk menjelaskan bahwa kalau itu terjadi pada kanak-kanak, tidak diingkari, biasa saja, sebab kanak-kanak. Tetapi hal itu terjadi dari seorang yang sudah balik atau mendekati balik, yang biasanya mereka sudah diingkari apabila melakukan sesuatu yang salah. Karenanya penting beliau menyampaikan lafaz ini, yaitu lafaz yang menunjukkan bahwa beliau sudah mendekati umur balik.
Tidak seorang pun mengingkarinya, tidak Nabi SAW dan tidak pula seorang pun di antara para sahabatnya. Padahal Nabi SAW seandainya beliau sholat, beliau bisa melihat apa yang terjadi di belakang beliau. Ya. Fa inni ra'aitukum min wara'i dhahri. Aku melihat kalian dari belakang punggungku. Namun Nabi tidak mengingkari dan tidak pula seorang sahabat pun. Menunjukkan bahwa perbuatan yang beliau lakukan ini tidak salah. Tidak merusak sholat para sahabat dan tidak pula salah. Baik, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari faedah dari hadis ini, bahwasannya keledai apabila melewati seorang yang sholat, hadapan orang yang sholat, tidak mengurangi keutamaan sholat, terlebih membatalkan. Sekalipun dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, tapi kita sudah bocorkan terlebih dahulu yang sahih. Ya rajih, bahwasanya himar atau keledai seandainya melewati seorang yang sholat, maka tidak membatalkan sholatnya dan tidak pula mengulangi pahala. Sebab seandainya lewatnya keledai itu membatalkan sholat, maka tentu para sahabat akan menghalangi atau akan mengulang sholatnya, karena sholat mereka rusak dan akan mengingkari perbuatan siapa? Ibn Abbas. Namun mereka tidak mengingkari dan tidak pula mengulang, menunjukkan bahwa sholat mereka tidak batal. Dan sekedar faedah saja bahwa ada hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwasannya 3 hal yang memotong sholat seseorang atau membatalkan sholat seseorang apabila melewati, ya. Yang pertama adalah himar, yang kedua adalah wanita yang balighah, kemudian yang ketiga adalah kalbul aswad, anjing yang hitam. Dan hadisnya sahih. Namun itu akan kita bahas nanti. Kemudian faedah berikutnya, Abdullah bin Abbas ketika Nabi SAW meninggal, dia sudah balik atau mendekati umur balik. Karena apa? Karena kejadian haji wada di Mina. Nabi berada di Mina, ini hanya sekali saja Nabi berhaji, dan itu yang terakhir. Itu kurang lebih hanya 80 hari dari meninggalnya Nabi SAW. Maka umur Ibn Abbas ketika itu ya, sudah balik atau mendekati umur balik. Kemudian yang berikutnya, ikrar Nabi SAW adalah merupakan bagian dari sunnah. Dan di sini sunnah ada 3, qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Dan takrir di sini adalah ikrar. Apa yang diikrarkan oleh Nabi, Nabi diam dan tidak mengingkari, maka di sini bagian dari sunnah Nabi SAW. Artinya syariat. Seperti ikrar Nabi SAW, para sahabat memakan dhab. Nabi diam. Dan Nabi kalau tidak ditanya, dia tidak akan menjawab. Para sahabat memakan dhab di hadapan Nabi SAW. Nabi tidak makan, tetapi Nabi tidak melarang. Dan itu adalah ikrar. Seperti kejadian Abdullah bin Abbas ini. Li'annahu la yaqirru ahadan ala batil. Karena Nabi SAW tidak akan membiarkan sebuah kebatilan, ya. Dan apabila beliau melihat sebuah kebatilan, maka beliau pasti akan mengingkari. Maka dengan tidak mengingkari perbuatan Ibn Abbas, menunjukkan bahwa perbuatan ini dibenarkan, artinya tidak salah. Artinya seandainya ada di antara kita yang batal di tengah-tengah shaf, bolehkah kita keluar melewati jamaah? Boleh. Kalau kita ditanya dalilnya apa? Adalah hadis Ibn Abbas. Bahkan Ibn Abbas bukan hanya melewati dengan berjalan kaki, bahkan melewati bersama keledainya. Dan hadis ini juga yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasannya sutrah imam telah mewakili sutrah makmum. Artinya yang wajib menjadikan sutrah di sini hanya imam, sedangkan makmum tidak diwajibkan menjadikan sutrah, tetapi sutrahnya telah terwakili oleh imam. Sehingga apabila seseorang melewati makmum, tidak membatalkan sholat makmum dan tidak mengurangi keutamaan sholat makmum. Nah, misalnya Indonesia kata imam tidak buat sutrah, kita dulu tak depan makmum. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi di sini yang terpenting, baik imam membuat sutrah ataupun tidak, tetapi keadaan makmum tidak membuat sutrah tidak membatalkan apabila seseorang melewati makmum. Nah, berani nih melanjutkan hadisnya. Boleh lagi.
Hah? Hadis yang terakhir ya.